Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video saya. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk pemrograman Android menggunakan Eclipse Android, di mana pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada project database, ya, ketika saya eksekusi, ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya adalah menambahkan fitur tambah data, ya, pada project berbasis database, ya, di dalam Eclipse Android, di mana hasil dari project sebelumnya adalah seperti tampilan ini. Baik, pada project database tersebut terdapat fitur tambah data, yaitu tombol tambah data, di mana tombol tambah data tersebut berfungsi untuk menambahkan data. Ya, klik tambah data akan muncul, ya, penginputan data yang akan ditambahkan, simpan untuk menambahkan, dan cancel jika tidak jadi untuk menambahkan data. Baik, selanjutnya, ya, pada video kali ini saya akan melanjutkan dengan menambahkan fitur untuk melihat data, ya, dimana ketika saya klik nantinya, ya, salah satu data misalnya Dewi, ya, maka data Dewi akan dimunculkan, ya, ke dalam list nantinya, ya, yaitu niremnya berapa, kemudian tanggal lahirnya berapa, jenis kelaminnya berapa, kan gitu, ya, jenis kelaminnya apa. Oke. Nah, baik, untuk menambahkan fitur tersebut, maka pertama, ya, buka terlebih dahulu folder src, ya, yaitu pada kelas project activity, ya, double klik saja project activity. Nah, pada bagian void refresh list, ya, di bagian akhir, ya, setelah lv data set adapter, ya, kemudian sample list item itu daftar, maka di bagian akhir, ya, tambahkan perintah atau statement, yaitu lv data titik set select, ya, set selected, kemudian isinya adalah true. Oke. Selanjutnya lv data titik set on item, ya, on item click listener, dengan new on click listener. Oke, buka kurung tutup kurung, kemudian koma, ini bergaris, saya pilih import aja, ya, saya sorot, ya, kemudian ada pilihan untuk memperbaikinya, maka saya pilih import. Oke. Nah, baik, selanjutnya, ya, ini karena tidak ada titik koma. Baik, selanjutnya di dalam, ya, on item click listener, ya, di dalamnya saya buat add override, kemudian ada public void on item click. Dan di sini adapter, kemudian di sini adalah tanda tanya. Selanjutnya argumen 0, view argumen 1, integer argumen 2, long argumen 3. Oke, selanjutnya buka kurung ke awal, on click final string selection sama dengan daftar buka kurung siku argumen 2.
tutup kurung siku titik koma. Kemudian final char char sequence, buka kurung tutup kurung siku, dialog item sama dengan buka kurung kerawal, kemudian petik 2, isinya adalah lihat data, kemudian ubah data, kemudian hapus data. Oke. Tutup kurung kerawal titik koma. Nah, selanjutnya alert dialog titik builder sama dengan new alert dialog titik builder. Untuk konteksnya nama projectnya ya, itu project db1 activity titik this. Selanjutnya di bawah alert dialog builder titik set title. Nah, untuk titlenya misalnya pilihan. Oke. Kemudian builder titik set items. Nah, untuk namanya ada dialog item, new kasih dialog interface titik on click listener, kurung tutup kurung awal. Nah, kemudian override on click listener dialog. Nah, argumen 0 ubah menjadi dialog, kemudian integer argumen 1 ubah menjadi item. Nah, adapun isinya adalah switch ya, perintah switch dari item. Nah, itemnya ini dalam kurung item, kemudian buka kurung kerawal. Nah, isinya adalah case 0, kemudian break, selanjutnya case 1 break, dan terakhir case 2 break. Baik, untuk isi case 0 adalah isi statement ya, yang akan dilakukan saat pilihannya adalah lihat data. Sedangkan case 1 ini adalah pilihannya ubah data, dan case 2 itu jika pilihannya hapus data. Ya. Baik, selanjutnya ya, ini tutup dengan titik koma. Baik, di bawahnya tambahkan builder titik create, buka kurung tutup kurung titik show. Oke. Nah, baik, inilah perintah yang ditambahkan di dalam project db1.java ya, activity-nya ya, di dalam project activity-nya. Nah, selanjutnya ya, tambahkan ya file XML ya di dalam folder layout ya, yaitu dengan cara klik kanan layout, kemudian pilih new ya, pilih other ya, jika tidak muncul Android XML filenya ya, maka pilih other, kemudian pilih Android XML file ya, pilih next. Baik, untuk nama dari XML filenya adalah lihat underscore data. Klik finish saja jika sudah. Nah, baik, maka selanjutnya ya, ini adalah file XML dari lihat data ya. Nah, kemudian dari file XML ini tambahkan objek-objek ya. Pertama layout lebih dahulu ya, jadi atur menjadi relative layout ya. Oke. Nah, selanjutnya sisipkan objek
text view. Baik, untuk text view ini namanya atau teksnya adalah NIREM. Baik, selanjutnya sisipkan text view yang kedua. Nah, ini adalah untuk nama ya, teksnya menjadi nama. Baik, kemudian yang ketiga, setelah nama setelah nama tadi tanggal lahir ya, tanggal lahir. Baik, kemudian text view kembali. Nah, setelah tanggal lahir, nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, kemudian tambahkan kembali setelah jenis kelamin jurusan. Nah, jadi teksnya saja yang diubah ya. Baik, selanjutnya sisipkan kembali text view ya. Nah, ini di bagian atau di samping dari NIREM. Kemudian text view kembali di samping dari nama ya, di samping tanggal lahir, dan text view kembali samping jenis kelamin, dan terakhir di samping jurusan. Oke, nah selanjutnya saya tambahkan objek button ya, di bagian bawah, dimana button ini ya teksnya adalah back, kemudian Android width-nya ini 100 dp ya, jadi ukurannya 100 dp. Oke, nah maka untuk XML dari lihat data tampilannya adalah seperti ini nantinya. Oke, nah jika sudah kita atur XML dari lihat data, maka selanjutnya tambahkan sebuah kelas ya di dalam folder db.com ya. Sebelum menambah oke, tambahkan kelas yaitu new class. Nah, untuk nama kelasnya adalah lihat data. Oke, klik finish saja. Baik, nah sebelum diinputkan atau penginputan perintah di dalam kelas lihat data, maka terlebih dahulu pada project db activity ya, di dalam case 0 ya, setelah case 0 maka perintah kita tambahkan intent i sama dengan new intent, kemudian dalam kurung get application context, kemudian di sini lihat data titik kelas. Oke, selanjutnya i titik put extra, kemudian untuk stringnya adalah nama dan value-nya selection. Oke, kemudian start activity i. Oke, nah ini adalah perintah yang ditambahkan ya pada case dari project satu activity-nya. Nah, selanjutnya beralih pada lihat data ya titik Java ya. Maka di sini tambahkan perintah-perintah ya. Pertama, importkan dulu kelas datanya. Import Android titik app titik activity ya, app titik activity.
Selanjutnya import Android titik database titik cursor. Selanjutnya import kembali Android titik database SQLite titik SQLite database. Selanjutnya import Android titik OS titik bundle. Selanjutnya import Android titik view kemudian import Android titik widget titik button. Selanjutnya import Android titik widget titik text view. Oke. Nah, inilah kelas-kelas data yang harus diinputkan di dalam lihat data activity ya, atau activity lihat data. Nah, selanjutnya public class lihat data extend spasi activity. Oke. Nah, kemudian di bawahnya protected dari kursor selanjutnya data helper yaitu db helper, kemudian button btn back, kemudian text view-nya tv niram, tv nama, tv tgl lahir, tv jk ya, tv jurusan. Selanjutnya add override protected void dari onCreate buka kurung bundle spasi save instance ya, save instance state kurung, kemudian buka kurung kurawal. Nah, isinya adalah super titik onCreate ya, onCreate bundle save instance state. Kemudian set content view ya, isinya adalah r titik layout titik lihat data itu kurung, kemudian data helper sama dengan data helper db helpernya ya, ini nama data helpernya, db helper sama dengan new data helper this. Oke. Nah, selanjutnya untuk isinya tv niram sama dengan text view find view by r titik id titik text view nya mulai dari text view 6 ya, text view 6 text view 6
jika ini belum terdaftar, maka kembali ke menu lihat data, ya. Kemudian di bagian lihat data XML, ya. The text view di sini kan ada text view 6, text view 7, maka ini save terlebih dahulu, ya, simpan terlebih dahulu, ya, sehingga nanti pada lihat data akan terdaftar nantinya. Oke, baik, selanjutnya saya copy saja ini, ya, untuk text view-nya. Setelah nirem nama, ya, nama ini text view 7, ya, text view yang ada di samping ini, ya, yang ada di samping lihat data ini, ya, ini ya, text view 7. Oke, nah selanjutnya setelah nama, tanggal lahir, tanggal lahir, ini text view 8. Setelah tanggal lahir, jenis kelamin atau JK, text view 9, kemudian jurusan, ya, yang terakhir ada jurusan, text view 10. Oke, nah kemudian di bawahnya SQLite database DB sama dengan DB helper titik get readable, ya, get readable. Kemudian kursor sama dengan DB titik raw query, ya. Adapun stringnya adalah select bintang from mahasiswa where nama sama dengan petik 1 petik 2 dan enter. Saya pindahkan ke bawah saja, ya. Kemudian tambah get intent, buka kurung tutup kurung, kemudian titik get string extra, get string array, get intent titik get string extra, kemudian isinya adalah nama, tutup kurung, kemudian tambah, buka petik 2 petik 1 petik 2 koma 0, oke, tutup kurung, titik koma. Nah kemudian kursor titik move to first, okay. If kursor titik get count lebih besar dari 0, maka kursor titik move to position, argumennya 0. Kemudian tv nirem titik set text, ya, set text kursor titik get string, ya, get string, kursor titik get string 0, kemudian titik to string, titik koma. Oke, ini untuk txt nirem, ya. Selanjutnya saya copy saja, ya, untuk tv nama, ya, kursor get string 1, ya, to string, kemudian
setelah nama, tanggal lahir. Ini 2. Selanjutnya setelah tanggal lahir, jenis kelaminnya atau JK. 3. Kemudian terakhir jurusan yang keempat. Oke. Nah, selanjutnya ya di bawah if btn back ya, btn back sama dengan button find view by id r titik id titik button 1 titik koma btn back titik set on click listener new view on view titik on click listener. Oke, kurung kemudian public void on click view argumen 0-nya ini finish. Oke, ini titik koma. Baik, inilah perintah yang ditambahkan ya ke dalam lihat data activity-nya ya, atau lihat data titik Java-nya. Baik, sebelumnya selanjutnya sebelum dieksekusi, maka pada bagian Android manifest .xml ya. Nah, tambahkan activity kembali ya. Di sini kan namanya activity data, ini saya copy ya, tambahkan baris activity untuk lihat data. Oke, jadi tambahkan di sini lihat data. Nah, jika sudah, maka seluruh perintah sudah selesai ya. Selanjutnya tinggal kita eksekusi atau saya eksekusi untuk melihat hasilnya ya. Run as Android application. Pilih OK saja. Jika tidak terdapat kesalahan ya pada perintah ya yang diinputkan ya di dalam project, maka nanti hasil akhirnya ya dapat dilihat seperti ini. Buka. Nah, baik, dari daftar list mahasiswa yang sudah ada ya, ketika kita ingin melihat data ya dari daftar mahasiswa yang ada, misalnya data Fikri, maka cukup klik dari list siswa tersebut, nama dari siswa tersebut, misalnya Fikri ya, maka di sini ada pilihan ya, sesuai dengan pilihan pada perintah tadi, lihat data, ubah data, dan hapus data. Dan pada pembahasan ini hanya lihat data yang masih berfungsi ya, atau masih lihat data yang sudah berfungsi. Ubah data dan hapus data belum berfungsi ya. Jadi klik lihat data untuk melihat data, maka akan muncul nanti ya data sesuai dengan nama yang dipilih ya, yaitu nirmnya 3 ya, 003 ya. Karena integer maka menjadi 3. Nama tadi Fikri ya, ini tanggal lahirnya, kemudian jenis kelamin dan jurusan. Oke, baik. Untuk si Dewi misalnya ya, lihat data, maka datanya juga sesuai dengan data Dewi ya. Oke. Nah, baik, inilah hasil akhir dari pembahasan untuk fasilitas melihat data ya, atau fungsi melihat data tabel ya yang diinputkan ke dalam project Android. Baik, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan ya, dan untuk ubah data dan juga hapus data saya akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.